satunya demam, satunya rewel, nangis semua, bahkan mau sholat pun itu tuh minta digendong, yang satu minta digendong, yang satu umi, la haula wala quwata illa billah ya. Itu rasanya itu kayak gitu kan ya, greget. Tapi kan coba kalau misalkan kita biarkan emosi kita, hawa nafsu kita yang bermain di situ, diomelin, mungkin bisa dicubit, bisa diam mbak, misalnya gitu ya. Umi pusing nih, akhirnya kata-kata yang pertama kata-kata yang tidak baik, bahkan kata-kata itu bisa membekas loh teman-teman, hati-hati ya. Bener ya Allah, kalau menahan marah itu pahalanya itu nggak surga, nggak begini rasanya. Rasanya kan kepengen, ya Yani, sini Yani. Nah, macan. Gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sharing bareng Umi Lili. Hai. Dan juga Yani. BTW mau ngapain Timi sekarang? Aku kok mana nanya? Mau ngapain ya? Apa sih yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi yang kita akan bahas hari ini tuh adalah tentang luka. Pernah terluka? Ya kan? Luka kena pisau. Tapi ini tuh luka yang tidak berdarah gitu. Okay. Wah, ini keren jadi nih. kayak lukanya tuh Luka benar-benar yang nggak nggak berdarah. berdarah gitu. Tapi sakitnya tuh dampaknya sampai dewasa dong gitu. Suka yang dimana kita udah gede kayak gini tuh masih sedih-sedih karena dampak masa lalu kita katanya gitu. Dampak pengasuhan kita gitu. Nah, jadi kita sekarang akan bahas tentang luka pengasuhan. Gitu. Berat ya, katanya ya. Luka pengasuhan ini tuh nggak boleh diabain karena nanti kalau diabain ini nanti dampaknya tuh jadinya ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai depresi berat, ada yang sampai melukai orang lain gitu. Wah, ya itu banyak banget memang yang bahas tentang seputar ini gitu ya, tentang luka-luka yang masih dibawa oleh seseorang yang mungkin luka itu dirasakan pada saat dia mungkin masih kecil gitu ya, dan dia bawa hingga dia bahkan menjadi orang tua. Maka terkadang kita melihat ada orang tua yang kemudian karena memang masih membawa luka-luka itu gitu ya, apa yang dilakukan pada saat dulu dia bawa sekarang, sehingga terkadang tampak bahwa orang tua itu sikapnya itu seperti anak-anak. Nah gitu, jadi dia masih melakukan segala sesuatu yang memang itu kekanak-kanakan ya, dalam mensikapi sesuatu yang mungkin dulu pernah dia lakukan. Jadi orang tua yang muncul, orang tua yang kekanak-kanakan. Seharusnya kan orang tua itu harus bagaimana orang tua gitu ya. Tapi sekarang itu ya banyak fenomena seperti itu. Dan bahkan banyak di antara mereka, ya biarin dong aku mendidik anakku kayak gini. Ya kan aku juga dulu kayak gini. Aku juga diperlakukan kayak gini kok. Gitu ya, berarti ya sama aja, nggak masalah. Nah itu dibawa oleh orang tua ketika mendidik anaknya, padahal mungkin itu sebenarnya adalah luka dia. Jadi kayak mungkin dia kesel dulu diperlakukan gitu, sekarang dia balik melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Atau mungkin bukan karena kesel, tapi itu yang kemudian terekam. Jadi ketika anaknya nangis, sini, cepet, nah sini. Rasa ya. Rasa enggak? Ya. Gimana tuh Yan? Ya, Apa gitu, kayak kan. korban cubit? Enggak sih, maksudnya kalau mungkin banyak ya, tapi aku tuh sering banget denger kayak orang-orang bilang, iya orang tuaku mah didiknya galak banget, aku salah dipukul, aku salah, yang kayak gitu tuh banyak banget ya, bukan 1-2 orang gitu. Bahkan ketika mereka curhat tuh kayak udah nggak mempan dibilang oh udahlah namanya juga orang tua mau gimana, kayak kita biasa ngasih tau gitu ya, cuma kayak ya lo nggak pernah ngerasain, jadi gue udah ke situ lah gitu arahnya, kayak udah nggak ada obat lah, istilahnya mereka udah pada sakit hati banget mungkin kan diperlakukan kayak gitu. Bagi orang yang nggak ngerasain mungkin kayak masa sih ada orang tua yang sampai mukulin anaknya, sampai nyubit anaknya. Tapi kan sekarang kita lihat sendiri ya, kasus di berita aja banyak banget loh orang tua yang setega itu. Berarti kan emang ada, walaupun dulu mungkin nggak terekspos sekarang, nggak seviral sekarang kan, apa-apa bisa diviralin ya. Kalau dulu kan ya udah yang ngalaminnya cuma bisa, kalau anak-anak kayak nangis gitu. Kalau yang udah remaja mungkin bisa cekcok sama orang tuanya gara-gara emang
ya orang tuanya mungkin mendidiknya keras gitu, nggak cuma 1-2 aja, dan memang efeknya lumayan ya, sampai nggak bisa dikasih tahu tuh kan berarti udah sakit hati banget gitu orangnya, kayak ya nggak apa-apa namanya juga orang tua, enggak, lo tuh nggak ngerti rasanya jadi gue. Iya maaf ya, udah ini. Menarik nih, menarik. Aku juga sesekali ngelihat ada orang yang kena luka pengasuhan, jadinya udahnya gedenya tuh bad mutan gitu. Oh, iya. Terus kayak sering sensitifan gitu. Nah mungkin dari Yani sendiri pernah nggak sih ada temen atau siapa atau yang mungkin pernah ada di kehidupannya nih sampai bener-bener itu tuh perlu dibahas gitu, di share? Aku tuh nggak tahu ya ini termasuknya luka pengasuhan atau enggak. Jadi aku jadi ngedenger orang nih, orang sebenarnya dia nggak maki-maki aku, tapi aku takut. Jadi kayak dalam hati tuh kayak duk 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 gitu. Padahal kayak misalnya Umi lagi marahin copet tadi, dia kemarin copet. Aku yang deg-degan gitu, bukan copetnya. Jadi aku yang kayak aku yang ngerasa kayak apa ya, nggak tahu, pokoknya deg-degan terus. Suara. Iya, jadi kayak takut aja gitu. Terus mungkin nggak tahu ya ini pola. Kayaknya teman-teman di sini pun banyak yang kayak punya pola pengasuhan yang punishment and reward, tapi rewardnya nggak pernah ada, punishment terus. Iya. Relate. Iya, Padahal jadi kalau punishment ingat ributnya lupa. iya, ntar aja lah gitu. Jadi kalau anaknya salah kayak diomelin gitu kan sering banget terjadi gitu. Itu pun sampai sekarang gitu. Kadang kalau misalnya lagi di kelompok gitu, sebenarnya nih orang mau ngobrol tuh cuma sekedar mau ngobrol aja, mau sharing, tapi akunya udah parno duluan kayak, ya nanti kita ngobrol ya, udah overthinking. Duh, mau diapain nih? Pada ngapain nih gitu? Gue udah deg-degan sendiri deh kayak gitu. Terus kayak padahal orang ini ngasih tahu baik-baik nih kayak, Yan, sorry ya, besok kayaknya lu nggak akan kepake lagi deh. Aku udah ngerasa bersalah banget. Kayak aku tuh ngerasa ngerasa diomelin sama dia, padahal dia ngomongnya pelan-pelan gitu kayak, sorry ya, kayaknya besok kita nggak akan kerja sama lagi deh, soalnya gue udah pergi. Aku tuh kayak, ya aku diomelin gitu. Padahal nadanya Biasa aja, bahkan dia nggak ada apa ya istilahnya, kayak nggak ada niatan untuk ngomelin gitu loh Teh. Tapi aku ngerasanya kayak aku diomelin gitu. Jadi ketika selesai forum itu aku kayak, ya orang-orang kenapa sih pada marah-marah sama aku? Padahal orang nggak marah. Udah yang sensitif. Gue yang kepedean, kepedean diomelin gitu. Sama tadi itu kalau ngedenger suara kenceng tuh kayak udah duk, udah deg-degan sendiri, makanya kayak suka tiba-tiba diem. Padahal orang nggak ngomelin aku, orang nggak teriak-teriak aku, tapi aku yang deg-degan, pede banget ya, kepedean orangnya, heran. Gitu termasuk juga karena mungkin menurutku bukan cuma aku yang pernah ngerasain, kayak banyak teman-teman pun yang pernah ngerasain hal-hal kayak gitu. Sebelum Umi, aku juga mau ini sedikit. Jadi emang sekarang ini banyak orang yang mungkin masa lalunya itu membentuk dia seperti itu sehingga mereka tuh panik, khawatiran gitu. Misalnya si anak, ini konteksnya anak ya, udah ngejerit gitu kalau si anak itu padahal nggak melakukan sesuatu, tapi kita udah khawatir gitu loh, udah khawatir berlebihan. Jadi kayaknya itu apakah nyambung gak sih sama pola asuh masa lalu sampai ada di titik tindakan-tindakan sekarang ini kita itu jadi kayak ya overthinking, khawatir, terus teriak, histeris gitu, nyubit gitu. Nah itu gimana tuh Mi? Apakah itu emang dari pola pengasuhan atau gimana? Memang apapun ya yang kemudian kita rasakan pada saat kita kecil itu kan terekam. Nah, terekam sekali itu. Baik itu berupa pelukan, sentuhan. Saya tuh ingat sekali ya. Ini contoh yang ini adalah sesuatu yang mungkin ini bukan luka, tetapi ingatan. Contoh misalnya ketika saya itu digendong sama bapak saya, ya. Waktu itu puasa Ramadan, saya bilang, Pak, lemes banget gitu. Itu saya digendong sama bapak saya biar saya itu bisa tahan sampai maghrib. Pelukan itu tuh saya masih ingat sampai sekarang gitu. Maka sekarang kalau misalkan suami saya itu lagi gendong anak-anak, satu hal yang tak ingat itu adalah rasanya mungkin seperti apa yang saya rasakan waktu itu. Itu sangat nyaman, sangat bahagia gitu ya. Itu sesuatu yang menyenangkan. Begitu juga dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu kan kemudian juga akan teringat. Walaupun mungkin ketika mungkin saya bercerita di sini, setiap kita kan pasti punya ada sesuatu pengalaman yang mungkin dikatakan itu tidak enak gitu ya. Tetapi kan kita nanti tidak boleh ya mendendam ya. Ini hanya sebuah cerita saja.
tidak ada dendam, tetapi ini adalah pelajaran bagi kita para orang tua yang kemudian sekarang itu mungkin sudah dikaruniai seorang putra, itu bagaimana kita memperlakukan mereka. Kalau dulu ada sesuatu yang tidak nyaman kita rasakan, kita jangan lakukan sekarang. Gitu kan ya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata dulu yang dilakukan oleh orang tua kita, yang mungkin kerasa kita nggak nyaman, kita ingat. Masa kita mau mengulang sih sesuatu yang itu nanti tidak nyaman untuk anak kita lakukan dan anak kita ingat sampai tua. Maka putus mata rantai itu, kalau mungkin inner child ya, putus mata rantai itu sehingga dengan juga tidak membawa dendam kepada orang tua karena tidak boleh. Ya kan, dalam hadis pun itu kan disampaikan ya bahwa abghadur rijal ilallah aladul khisam, bahwa Allah itu sangat membenci orang-orang yang memiliki dendam. Ya gitu. Maka jangan kita dendam dengan orang tua. Kenapa sih harus dendam dengan orang tua? Mereka tuh melakukan itu mungkin bisa karena ya itulah pemahaman atau mungkin apa yang mereka pahami ketika mereka itu ingin mendidik anak-anaknya menjadi anak yang lebih baik. Pada saat itu informasinya itu, tidak ada informasi seperti sekarang. Masya Allah sekarang parenting itu di mana-mana gitu kan. Yang kemudian mereka itu mencoba membantu para orang tua bagaimana memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anak. Tetapi kan orang tua dulu taunya gini, gak ngaji kamu, sini ada rotan, ya nggak Yan? Nah gitu kan. Nah, tujuannya apa? Biar anak-anak itu mau ngaji. Nah, tetapi kan orang tua itu dulu nggak ngerti bahwa apa yang dilakukan itu ternyata membawa sebuah ingatan ya kepada anak itu. Tetapi ya satu hal yang penting kita ingat ya, itu yang terbaik. Kalau saya memutus mata rantai itu, ingatan itu saya hanya ingat bahwa yang dilakukan oleh bapak sama ibu saya itu adalah demi membuat saya itu menjadi lebih baik. Gitu. Tetapi itu yang dilakukan, maka jangan ingat-ingat ibaratnya itu nggak usahlah kita itu membenci, mendendam dengan apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Untuk apa? Gitu ya. Mungkin ya kalau yang sudah menjadi orang tua, ya ini calon, insya Pak Evi, ya pernah melahirkan? Pernah. Nah, gimana rasanya melahirkan? Luar biasa. Luar biasa, ya kan? Bagaimana mungkin setega itukah kita itu menaruh dendam hanya karena perilaku? Mungkin hanya beberapa perilaku atau mungkin beberapa hal yang bentuknya mungkin nasihat kepada orang tua tapi kemudian melukai kita. Kemudian kita itu membawa itu menjadi sebuah dendam. Kita ingat, Masya Allah, itu tidak akan sebanding dengan bagaimana ibu kita melahirkan kita. Menarik sih, tapi Mi, kadang kan seorang anak pun sebenarnya nggak dendam gitu ya sama orang tua gitu ya. Sebenarnya nggak ada kepikiran kita tuh benci. Lebih ke kesel nggak sih Teh? Mungkin itu kesal ya. Kesel katanya, kesel banget. Tapi ada juga yang misal dia tuh nggak benci, nggak sedih, tapi tindakannya itu malah ke orang lain melukai gitu. Maksudnya dia nggak ngeh kalau itu tuh adalah nggak sadar kalau dia tuh punya luka pengasuhan, sehingga tindakannya dia tuh ke orang lain melukai gitu. Dia ngerasanya fine aja gitu, karena banyak orang yang seperti itu. Tapi aku jadi ingat ada satu cerita. Jadi dia tuh dulunya memang ya orang tuanya kayak gitu. Terus akhirnya setelah dewasa mereka ngobrol, ternyata ibunya tuh nggak sadar kalau dulu ibunya tuh pernah melakukan hal-hal kayak gitu loh ke anaknya. Jadi kayak ngasih hukuman yang gitu-gitu tuh ibunya nggak sadar. Jadi ketika anaknya bilang, "Mama kenapa sih dulu Mama kok mukul aku kalau aku salah? Emang Mama mukul kamu ya?" Nah, itu nggak sadar kan? Dia ibunya tuh nggak sadar. Aku aja bingung kayak, kok ada ya? Tapi kan beneran namanya anak kan, ya aku diinget loh Mama tuh mukul aku. Dia sampai ngomong kayak gitu. Emang iya ya? Di orang tuanya aja nggak sadar gitu, itu udah mukul anaknya. Iya. Kenapa bisa begitu ya? Jadi terkadang kalau saya ya, kadang kita itu juga karena itu spontanitas kadang ya bentak, nyubit gitu ya. Itu mungkin ya ada yang memang tidak disadari. Ya karena kadang kita melakukan itu karena emosi. Kapan ya itu ya? Kapan ya Umi ngelakuin itu ya gitu ya kadang gitu. Tetapi ketika anak itu menyampaikan itu kan berarti dia ingat kan dia pihak yang terkena gitu kan ya. Maka ketika anak itu memberikan sebuah protes atau mungkin menyampaikan, kok Mama kayak gitu sih? Iya, ingat itu adalah sebuah evaluasi.
ya untuk para orang tua ketika anaknya itu, atau mungkin sekarang ya Allah kok anakku jadi begini ya. Jadi untuk kondisi yang seperti ini gitu ya, ini juga bisa menjadi bentuk evaluasi orang tua. Mungkin dulu memang dia pernah melakukan kesalahan ketika dia mengasuh anak-anak. Jadi introspeksi aja tidak masalah. Apa kemudian yang dilakukan ketika memang dia merasa oh mungkin aku salah dalam mengasuh, maka memaafkan. Jadi meminta maaf kepada anaknya. Dan sikap anaknya adalah memaafkan. Jadi sebenarnya dengan orang tua itu ya tadi tidak ada saling ya kesel saja tadi ya kata Mbak Yani itu ya janganlah. Maksudnya kesel itu ada, tetapi kemudian jangan dibiarkan ada. Karena memang kita diminta oleh Allah dalam Al-Quran wabil walidaini ihsana, agar kita tuh berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi kita itu dengan orang tua harus baik. Ya, bahkan dalam dalil pun kita itu kan diminta untuk menjaga lisan kita pada orang tua, untuk ngomong saja nggak boleh. Nah gitu. Jadi maafkan apapun yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada kita, ya. Dan kemudian jangan lakukan hal yang sama, ya, kita kepada anak kita. Nah, jadi intinya itu akan membuat kita tenang gitu ya. Ibaratnya kalau teman-teman atau mungkin yang pernah mengalami ingatan-ingatan atau mungkin pernah mengalami luka, pernah punya ingatan-ingatan tentang pengasuhan dari orang tua yang tidak nyaman, ya, yang mungkin dirasakan sampai sekarang, maka maafkanlah mereka gitu ya. Kenapa? Karena memang ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang tua. Gak perlu kemudian diungkit-ungkit, mama itu dulu tuh mukul aku sesenengnya, mama dulu tuh nyubit aku, mama sih suka ngandangin aku, mama sih suka mungkin ngomel-ngomelin aku. Nih sampai ada bekasnya, contoh misalnya gitu. Karena ada yang benar masih ada bekasnya. Iya. Apa yang dirasakan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua pada saat itu? Maaf, meminta maaf. Nah, apa yang dilakukan, apa yang harusnya dilakukan oleh anak ketika itu adalah memaafkan. Nah, gitu. Jadi saling memaafkan. Ya, itulah hidupnya, namanya manusia, emang ada yang sempurna. Tidak ada. Nggak ada. Ya mungkin tingkat pengasuhan atau mungkin luka-luka yang diperoleh oleh orang antara satu orang dengan yang lain beda. Ada yang aku slow aja tuh, orang tuaku baik-baik aja, alhamdulillah. Ih, kamu gak ngerti kan mamaku kayak gimana? Iya. Lagi-lagi gitu kan ya, Masya Allah ya. Tapi saya ingat banget ya kalau kadang tuh saya tanya, Mbak, kok aku tuh dulu tuh kok suka misalkan ya, suka dikasih punishment gitu ya. Keywordnya enggak ya? Itu kalau kakak saya bilang, karena kamu tuh kadang itu susah sekali. Ya kok kebetulan ya susah sekali dalam bahasa Jawa itu. Kamu tuh anaknya tuh angel. Nah, noyot bener cek orang. Apa itu kalau Sunda? Noyot. Aduh, apa ya? Ngeyel gitu-gitulah ya. Iya. Sehingga itu yang kemudian saya sering tuh dapat punishment. Tapi ketika saya ingat sekarang, Masya Allah, ya Allah gitu. Mungkin itu yang membuat, emang kata ibu saya, biar kamu tuh jadi baik gitu loh. Biar kamu itu jadi, itu bentuk nasihatnya. Lebih baik dari hari ini, karena biar nggak ngeyel. Mungkin kan tujuannya itu biar kamu mendengarkan, biar kamu lebih baik lagi. Walaupun saya akui bahwa dari apa yang pernah saya rasakan, itu terimbas kepada ketika saya mendidik pengasuh anak saya. Itu pastilah ke bawah, itu pasti alami. Karena kan sesuatu yang kayak, ya itulah bentuknya perkataan, perbuatan orang tua itu akan berdampak kepada anak. Ya inilah saya rasakan gitu. Tetapi kemudian nggak apa-apa lah, saya kayak gitu. Dulu juga orang tua kayak gini, orang tua saya begini, jangan. Tetapi ketika itu suatu hal yang sulit, ya Allah, astagfirullah. Dulu mungkin saya membentak. Saya pernah dibentak, kemudian saya pernah membentak, tetapi ketika saya tahu bahwa itu dalam pengasuhan tidak baik, ya dihentikan, jangan dilanjutkan. Ketika saya mungkin pernah dikurung, kemudian saya mengurung anak saya ketika dia itu melakukan kesalahan, kalau itu ternyata suatu hal yang salah, ya jangan diteruskan. Jadi intinya kita juga terus memperbaiki diri.
Nah, yang dilakukan itu, maka kenapa dalam pengasuhan itu ini adalah proses ibadah ya. Kalau pernikahan itu kan ibadah seumur hidup. Ya, Iya. begitu juga ketika punya anak, ya sampai usia kita selesai disitulah kita itu belajar tentang pengasuhan. Yang mungkin salah kita kemudian perbaiki lagi, kita salah perbaiki lagi, terus begitu. Ya, Allah akan melihat ikhtiar kita ketika kita itu terus memperbaiki diri dalam pola pengasuhan. Jadi makanya harus kita lakukan ya ikhtiar terus mencari yang baik. Ya, itulah ya. Oh ini ternyata salah ya kita perbaiki, salah kita perbaiki lagi, salah perbaiki lagi. Ya namanya aja dengan manusia. Kita al-insanu ma khalaqal khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu. Tetapi kemudian Allah memberikan satu kesempatan, itu adalah rahmat Allah ya, bahwa ya ketika kamu bersalah maka beristighfarlah. Dan kemudian ada lagi apa ketika kita itu melakukan ya, karena kan kita itu kan banyak ya, kita itu kan banyak dosa, maka juga Allah berikan jalan, bertaubatlah. Nah ya gitu, jadi mentaubati seluruh apa atau kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan satu memang, kalau berita-berita sekarang jangan pernah menyalahkan orang tua ya, karena mereka melakukan itu adalah yang terbaik untuk kita, tetapi mungkin belum tahu caranya. Nah gitu ya, nah maka ya itulah. Dulu Umi sendiri ketika mungkin pola asuhnya orang tua seperti itu, kemudian Umi pengen mengontrol pola asuh Umi ke anak Umi, itu penuh tantangan nggak? Tantangannya kayak gimana tuh, boleh share? Tantangan terhadap diri sendiri. Melawan diri Iya, sendiri. melawan ya kan. Jadi gini, kayak misalkan nih nakal, dengerin nggak Asya gitu ya, reaksi sekali yang begitu tuh, itu tuh kayak respon banget ya, respon otomatis banget gitu ya, mungkin jadi kayak nampak gaya-gaya preman gitu. Agak Dengerin seru Umi ya. Nggak nyopet lagi ya. karena tadi kita bahas copet ya gitu. Jadi akan begitu, kayak misalkan kamu kok nakal sih, celah, nah gitu ya, misalkan begitu. Tantangannya itu adalah kadang itu kita ingin melakukan sesuatu nih, kayaknya itu kalau kayak gitu tuh akan cepat selesai gitu ya. Padahal sekali di suntik cetak, anak bukan tambah diam, tambah nangis gitu. Nah dulu saya pun juga begitu, mesti tambah nangis, tambah mangkel kan ya gitu. Nah maka ketika itu, makanya kenapa hadisnya la taghdab walakal jannah itu. Ketika kau melakukan sesuatu yang itu berupa emosi marah, ya sudah, bayangkanlah surga, tahan marahmu gitu. Cuman ya memang itu pasti perlawanan dengan, kalau saya ya, perlawanan dengan diri saya sendiri untuk tidak melakukan hal yang kasar, untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati anak, untuk tidak ngerem tangan, untuk tidak nyubit, untuk tidak towal, ya, untuk tidak narik, nahan lisan saya, untuk tidak membentak, ya itulah itu yang kemudian saya mencoba untuk menahannya, karena memang kembali lagi bahwa semua itu akan memberikan luka atau bekas-bekas ya yang akan terus diingat. Maka jangan, kalau saya dulu pernah membawa bekas-bekas itu masih teringat, maka jangan juga kita melakukan hal yang sama gitu ya. Sehingga anak-anak kita nanti yang ada ingatannya dengan orang tua itu adalah bahagia ya, bukan bekas-bekas yang itu tadi membawa sebuah luka. Nah gitu. Jadi itu aja tujuannya. Walaupun mungkin ada yang salah, saya bukan pakar parenting, saya bukan ahli parenting, ya. Saya hanya terus belajar kepada orang-orang yang mereka paham tentang bagaimana lah seharusnya dalam pengasuhan itu. Maka kalau saya lah ya minta maaf. Tapi emang susah tuh Mi, yang memaafkan tuh emang agak berat ya, karena mungkin kalau yang udah
udah ada referensi-referensi Islami kan lebih paham ya. Cuma kan kayak aku pun dulu yang belum terpapar itu kan mikirnya Terpapar maksudnya? terpapar referensi Islami. Jadi kan kenapa? Terus ide-ide. Terpapar. Ide radikal nih. Iya kayak Islami gitu kan. Maksudnya baru dapetnya sekarang gitu, baru bisa sadarnya sekarang gitu. Dulu kan sebelum ada referensi kayak gitu, apalagi pas remaja lagi bergejolak-gejolaknya gitu ngelihat perlakuan orang tua kayak gitu kan mikirnya kayak ih galak betul lah orang tuaku nih kan mikirnya gitu ya. Ngelihat karena aku tuh dulu ngerasa kayak nggak adil nih orang-orang waktu SMP atau apalagi. Kenapa anak-anak yang bandel orang tuanya lemah lembut kayak ya Allah bapak maafin saya ya di rumah udah saya kasih tahu, giliran yang anak baik-baik ibu bapaknya kayak tentara militer, ibunya asisten militer gitu kan kenceng banget gitu. Kenapa yang baik-baik kok dapatnya yang gini gitu, sementara yang bandelnya ya Allah tawuran ke sekolah bawa gear, ibunya tuh yang gimana sih Mi yang iya terlihat tidak berdaya lah pokoknya gitu. Aku ngerasa kayak kenapa sih ya Allah kok kayak dunia itu nggak adil gitu. Harusnya kan yang baik-baik dapetnya yang baik-baik gitu. Kenapa malah dapat orang tuanya jebolan militer, jebolan militer gitu. Sementara yang bandel, yang harusnya dididik militer malah dapetnya yang malaikat banget. Gitu. Kayak kok bisa begitu ya? Merasa tidak adil. Cuma kan setelah dapat kalau udah ya yang udah ngerti gitu, udah dapat ilmunya kan mikir kayak oh ya udah setiap orang punya ujiannya masing-masing gitu. Cuma kan itu balik lagi tadi kalau yang belum dapat kan mikirnya pasti dunia nggak adil banget sih, Tuhan nggak adil banget. Udah nyalahin orang tua, nyalahin Tuhan lagi gitu kan. Kenapa orang-orang zaman sekarang ya? Kadang kemarin kesel gitu ya, mungkin ya capek. Ya saya baru melahirkan ya masih itu ya. Itu ternyata rewel dua-duanya Mbak Evi nih. Nah, yang dua balita, satu rumah ada dua balitanya, mungkin ketika suami lagi nggak di rumah, bayi dua-duanya rewel, apa rasanya? Pengen nangis juga. Gitu kan ya pasti begitu ya. Udah lah terserah lu pada ya. Belum bisa ngebayangin ya. Pusing gue. Nanti belajar nanti ya. Itu Anak nangis semua kemarin gitu. itu, jadi ini baru kemarin, satunya demam, satunya rewel, nangis semua, bahkan musolat pun itu tuh minta digendong, yang satu minta digendong, yang satu umi, la haula wala quwata illa billah ya. Itu rasanya itu kayak gitu kan ya greget. Tapi kan coba kalau misalkan kita biarkan emosi kita, hawa nafsu kita yang bermain di situ, diomelin, mungkin bisa dicubit, bisa diam Mbak, misalnya gitu ya. Umi pusing nih, akhirnya kata-kata yang terkenal kata-kata yang tidak baik, bahkan kata-kata itu bisa membekas loh teman-teman, hati-hati ya. Maka saya itulah, astagfirullahaladzim ya Allah, mungkin Allah lagi nyiapin pahala untuk saya, ya Allah ya Rabbi. Ya cuman akhirnya itu aja terus saya diam, Masya Allah, yang satu wah, yang satu Umi, saya terus duduk, langsung tak lihat dua-duanya. Ya saya cuman ingat aja lah, ingat yang mungkin di podcast kita yang sebelumnya di SR sebenarnya saya kan pernah menyampaikan yang bahwa ada seorang ulama yang ketika mau memarahi anak, ya Allah, aku melahirkan anak-anak generasi atau umat Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu sangat penyayang kepada anak-anaknya. Masa karena sebenarnya bukan salah dia, hanya mungkin karena dia menangis, ya ditolong semua. Maka dia ingat bahwa yang sedang mau dimarahin itu adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Itu kemudian membuat dia itu bisa menahan untuk tidak marah. Saya sedang belajar seperti itu, walaupun perjuangannya luar biasa. Dan kemarin ternyata saya merasakan, benar ya Allah, kalau menahan marah itu pahalanya itu nggak surga, nggak begini rasanya. Rasanya kan kepengen, ya Yani, sini Yani. Macan. Gitu. Tanduknya keluar, taringnya keluar, rasanya begitu. Sulit sekali ya. Jadi saya juga dulu kalau sama Fatih itu pernah. Jadi kita tuh kayak kelahi antara anak. Literally nih. Gini apa iya, Mas ini Mas. Jadi pegang-pegangan itu saya pernah sama Fatih. Fatih mau mukul saya. Kalau Mas Fatih nggak diam, Umi juga bisa. Wah itu pernah saya dengan Fatih. Udah anak laki,
Nah, Di rumah ada ring tinju ada nih di rumah. saya pernah habis itu setelah selesai saya ngeliatin, saya peluk, maafin ya nak, ya Allah Umi itu banyak dosa, ya Allah nggak bisa nahan maaf pada waktu itu. Hanya ring, untung di rumah nggak ada ring. Kalau ada, saya tarikin goceng-goceng. Yuk gitu. Udah ya. Ya itulah bentuk sesuatu pengalaman. Tapi saya kalau ingat itu masya Allah. Ya kalau ingat dulu orang tua saya, nggak mungkin orang tua saya melakukan itu. Misalkan saya pernah punya luka, membuat saya itu ya ingin membuat saya lebih baik lagi. Maka seringlah berdoa, Rabbil khfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.